Yerusalem, 6 Oktober 2025. Konflik antara Israel dan Hamas kembali memasuki babak paling panas dalam 2 tahun terakhir. Ketika para delegasi internasional tiba di Kairo untuk membicarakan rencana perdamaian, dentuman bom justru kembali mengguncang langit Gaza. Api membumbung tinggi dari sisi barat kota, menandai malam lain yang dipenuhi jeritan dan sirena ambulans. Meski tekanan internasional meningkat, Israel belum menunjukkan tanda-tanda menghentikan serangan militernya. Operasi udara besar-besaran dilanjutkan sejak dini hari, menargetkan apa yang disebut infrastruktur militan dan gudang persenjataan. Namun di antara puing dan debu, korban terbesar tetap warga sipil yang tak berdaya. Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 60 orang dilaporkan tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara di Kairo, para diplomat dari berbagai negara berusaha keras menyiapkan peta jalan menuju perdamaian. Delegasi dari Amerika Serikat, Israel, Hamas, Mesir, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya duduk di meja perundingan yang penuh ketegangan. Mereka membahas rancangan kesepakatan baru, pertukaran sandera dan tahanan, gencatan senjata sementara, serta kemungkinan pembentukan otoritas internasional sementara di Gaza. Salah satu poin utama yang menjadi perdebatan adalah rencana pembebasan sandera dan tahanan. Hamas dikabarkan masih menahan 48 sandera dari berbagai negara, termasuk beberapa warga Israel. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan lebih dari 1.000 tahanan Palestina yang ditahan atas tuduhan terlibat aktivitas militer. Namun di balik meja negosiasi yang dijaga ketat itu, banyak pihak menyadari bahwa persoalan sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekedar pertukaran manusia. Para pengamat politik menilai kesepakatan apapun hanya akan menjadi lembaran kertas tanpa arti jika kedua belah pihak tidak menunjukkan niat politik yang nyata. Israel menuntut agar Hamas menyerahkan kendali penuh atas Gaza kepada otoritas internasional yang netral. Sementara Hamas menolak keras ide itu, menganggapnya sebagai bentuk penjajahan baru. Di lapangan, situasi berubah menjadi krisis kemanusiaan besar-besaran. Pemerintah Israel mengeluarkan peringatan kesempatan terakhir bagi warga Gaza City untuk mengungsi ke wilayah selatan. Dalam pernyataannya, militer menegaskan bahwa siapapun yang masih bertahan di wilayah utara akan dianggap berafiliasi dengan kelompok teroris. Namun banyak warga yang tak punya pilihan. Jalan-jalan menuju selatan dipenuhi kendaraan rusak, reruntuhan, dan pos pemeriksaan militer. Bahan bakar langka, makanan habis, dan air bersih menjadi barang mewah. Organisasi kemanusiaan di lapangan mengaku kesulitan untuk beroperasi. Krik bantuan seringkali tak bisa menembus blokade, sementara tenaga medis bekerja tanpa alat yang memadai. Di rumah sakit utama Gaza, generator listrik hanya menyala selama beberapa jam setiap hari. Dokter dan perawat bergantian tidur di lantai karena jumlah korban terus bertambah. Seorang relawan menggambarkan situasi itu dengan kalimat singkat. "Setiap hari kami kehilangan orang yang kami kenal. Bukan karena bom, tapi karena tidak ada lagi oksigen." Sementara bom jatuh di Gaza, badai politik mengguncang Israel dari dalam. Ribuan warga turun ke jalan di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Mereka memprotes kebijakan militer pemerintah yang dianggap memperpanjang penderitaan tanpa hasil nyata. Spanduk bertulis, "Cukup, hentikan perang ini," berkibar di tengah jalan-jalan yang dijaga ketat oleh aparat bersenjata. Selain tekanan publik, Israel juga menghadapi krisis psikologis yang semakin nyata di kalangan militernya. Setelah lebih dari 2 tahun berperang tanpa jeda, banyak tentara muda mulai menunjukkan gejala trauma berat. Rumah sakit militer mencatat lonjakan kasus depresi dan gangguan stres pasca trauma di antara para prajurit. Beberapa laporan menyebut angka bunuh diri meningkat tajam, terutama di unit garis depan yang paling sering terlibat operasi darat di Gaza. Di banyak keluarga, luka perang kini bukan hanya soal kehilangan fisik, tapi juga kehilangan batin. Orang tua tentara bercerita bahwa anak mereka pulang dari medan perang dalam keadaan hidup, namun tak lagi sama. Seorang ibu di Tel Aviv berkata lirih dalam wawancara televisi, "Anak saya dulu suka bermain gitar. Sekarang dia tidak mau bicara apa-apa. Setiap kali mendengar suara keras, dia gemetar dan menutup telinganya." Ketegangan tak hanya datang dari Gaza. Dalam beberapa hari terakhir,
Israel dikabarkan mencegat sejumlah rudal yang diluncurkan dari wilayah Yaman. Diduga kuat serangan itu dilakukan oleh kelompok milisi Houthi yang menyatakan solidaritas terhadap Gaza. Sistem pertahanan udara Iron Dome berhasil menggagalkan sebagian besar serangan, namun beberapa rudal berhasil lolos dan menyebabkan kerusakan di kawasan industri selatan. Sirine peringatan berbunyi hampir setiap malam. Warga di kota-kota besar berlari ke tempat perlindungan bawah tanah. Anak-anak yang dulu terbiasa bermain di taman kini tumbuh dalam suasana penuh ketakutan. Setiap malam kami mendengar ledakan, setiap pagi kami berharap masih bisa bangun, kata seorang warga di Ashkelon. Kementerian Pertahanan Israel menegaskan bahwa semua ancaman eksternal akan dihadapi dengan kekuatan penuh. Armada kapal perang ditempatkan di Laut Merah, dan unit pertahanan udara tambahan dikerahkan di perbatasan utara. Namun banyak analis memperingatkan, langkah-langkah ini bisa memicu eskalasi regional baru yang jauh lebih besar, sesuatu yang bahkan sekutu terdekat Israel mulai khawatirkan. Di luar medan tempur, pertempuran juga terjadi di ruang diplomasi. Di PBB, negara-negara saling menuduh dan saling menekan. Beberapa sekutu Israel mulai menunjukkan keraguan. Negara-negara Eropa menyerukan gencatan senjata, sementara Amerika Serikat terus menegaskan hak Israel untuk membela diri. Namun tekanan global semakin besar. Di Paris, London, dan Berlin, ratusan ribu orang turun ke jalan menuntut penghentian operasi militer. Di Asia, beberapa negara Muslim memutuskan hubungan dagang dan memanggil pulang duta besar mereka. Dunia terbelah antara mereka yang menganggap Israel bertindak untuk keamanan nasional dan mereka yang menilai tindakan itu sebagai kejahatan kemanusiaan. Di pasar global, dampaknya terasa. Nilai tukar shekel merasot tajam, investor asing menarik modalnya, dan pariwisata, salah satu sektor ekonomi andalan, lumpuh total. Tel Aviv yang biasanya ramai oleh turis mancanegara kini sunyi. Hotel-hotel kosong, restoran tutup lebih awal, dan pantai yang dulu penuh cahaya kini hanya diterangi obor nelayan. Negosiasi di Kairo kini dianggap sebagai kesempatan terakhir sebelum konflik ini berubah menjadi perang regional penuh. Para diplomat bekerja tanpa tidur, berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, mencari formula yang bisa diterima semua pihak. Rencana gencatan senjata sementara dibahas, termasuk usulan pertukaran tahanan dan pembentukan zona netral yang diawasi oleh badan internasional. Namun di balik semua itu, pertanyaan besar masih menggantung. Siapa yang akan memegang kendali Gaza setelah perang berakhir? Israel menolak jika Hamas tetap memerintah, sementara Hamas menolak untuk menyerahkan wilayah yang mereka klaim sebagai simbol perjuangan. Beberapa usulan menyebutkan kemungkinan pemerintahan sementara di bawah PBB atau koalisi negara-negara Arab, namun belum ada kesepakatan konkret. Di Gaza, kehidupan sehari-hari sudah jauh dari kata normal. Anak-anak sekolah belajar di tenda-tenda darurat, sementara banyak keluarga tidur di jalan. Persediaan air bersih hampir habis. Di beberapa wilayah, orang terpaksa minum air sungai yang sudah tercemar limbah dan darah. Pasar-pasar hancur, dan listrik hanya menyala 2 jam per hari. Di kegelapan malam, hanya cahaya dari ledakan yang menerangi langit. Para orang tua berusaha menenangkan anak-anak mereka, namun bahkan suara napos pun terasa menakutkan ketika pesawat tanpa awak berdengung di atas kepala. Seorang warga Gaza menulis di media sosialnya, "Kami tidak lagi takut mati, yang kami takutkan adalah bertahan hidup di tempat seperti ini." Dari ruang konferensi di New York hingga kafe di Istanbul, dunia membicarakan Gaza. Namun di lapangan, penderitaan terus berlanjut. Upaya gencatan senjata sementara belum membuahkan hasil. Sementara itu semakin banyak keluarga kehilangan segalanya, rumah, harapan, bahkan identitas mereka. Israel menyatakan bahwa setiap langkah militer adalah bagian dari perjuangan mempertahankan eksistensi. Namun bagi banyak pihak, perang ini telah melewati batas moral. Seorang pejabat lembaga internasional menyebut konflik ini sebagai tragedi yang tidak memiliki pemenang. Kini hampir setiap jam diwarnai ledakan baru. Setiap pertemuan diplomatik diwarnai perdebatan tanpa akhir. Israel bersikeras bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai semua ancaman dieliminasi. Hamas menolak menyerah, menyebut perjuangan mereka sebagai perlawanan terakhir. Di antara keduanya, jutaan warga sipil menjadi korban dari kebijakan yang mereka tak pernah pilih. Dunia menonton, namun diam. Dan di tengah langit yang kembali disinari api, satu hal semakin jelas. Di tanah yang sama,
Dua bangsa masih saling mengklaim kebenaran, sementara perdamaian tetap menjadi tamu yang tak pernah sampai.